Jangan macam-macam, Saramita. Benar-benar kelakuan Ronald. Dia memang makan malam dengan Dokter Dina dan dengan gilanya mengirimkan foto kebersamaan dia dan Dina di sebuah restoran. Jijik sekali. Tidak masalah, Mita tidak perlu seperti Ronald. Untuk apa mengirim foto kebersamaan seperti itu? Seperti ini saja cukup. Ronald, aku pulang larut sekali, baru selesai meeting dengan klien Pak Amar. Sekarang makan malam dulu. Kamu jangan tunggu aku. Ucap Mita dengan santainya. Bahkan tersenyum saja. Padahal Ronald tadinya mengira Mita akan cemburu saat dia mengirim foto seperti itu. Ternyata tidak sama sekali. Pulang jam berapa? Tanya Ronald dengan ketusnya. Kenapa malah dia yang jadi cemburu? Tadinya dia ingin membuat Mita yang cemburu. Sekarang dia malah terjebak sendiri dan tidak bisa marah karena Mita makan malam juga dengan Amar. Brengsek sekali. Mungkin sampai di Jakarta jam 12 malam. Atau jam 2, mungkin. Soalnya baru makan, sayang. Lelah sekali. Ucap Mita dengan suara manjanya. Ronald memutar bola matanya malas. Harus sekali Mita bertingkah seperti itu. Amar minta menginap saja. Besok pulang. Menurut kamu bagaimana? Tanya Mita yang membuat darah Ronald naik. Jangan macam-macam, Saramita. Aku bisa ke sana kalau kamu tidak pulang. Ucap Ronald dengan tegas. Ronald memutuskan panggilan telepon Mita dan Mita tertawa melihat suaminya. Ronald, kamu menyukaiku. Sudah pasti kamu menyukaiku. Ucap Mita yang kesenangan dengan tingkah Ronald. Tidak lama Mita mengirim foto. Dia duduk di sofa dengan pakaian yang seksi dan berpose manja. Posisi yang harus menunjukkan betapa seksinya Mita hari ini. Terkirim. Foto itu masuk ke ponsel Ronald. Ya Tuhan. Wanita itu menggunakan pakaian yang lain. Dia ingin kerja atau jual diri. Ucap Ronald yang jadi emosi melihatnya. Ronald kembali menghubungi Mita dan Mita menjauh karena Amar sudah kembali ke tempat duduk mereka. Saat ini Amar dan Mita sedang makan malam. Kenapa, sayang? Tanya Mita dengan lembut karena dia tahu setelah ini Ronald pasti marah dan merobek pakaian seksinya setelah sampai di rumah. Apa yang kamu kenakan? Tanya Ronald berkacak pinggang. Ronald mencari tempat yang sepi untuk marah dengan Mita. Apa memangnya? Tanya Mita pura-pura bodoh. Saramita, kamu membuat aku emosi. Jangan gunakan pakaian seperti itu saat bersama laki-laki lain. Aku tidak suka. Bagaimana bisa kamu pergi ke kantor menggunakan pakaian yang minim seperti itu? Itu tidak layak. Kamu bukan jual diri. Ucap Ronald yang membuat Mita kesal mendengarnya. Aku memang menjual diriku, tapi aku menjualnya hanya denganmu. Ucap Mita dengan sinis. Sumpah, dia tidak peduli umpatan Ronald padanya. Pulang sekarang atau aku jemput? Paksa Ronald dan Mita tidak mungkin bisa pulang sekarang, mereka jauh dan ingin makan dulu. Kenapa Ronald selalu mengganggu hidupnya saat makan? Aku mau dijemput sama kamu, soalnya aku sudah mengantuk, sayang. Mita sengaja sekali menyuruh Ronald datang menjemputnya. Tidak. Aku sedang makan malam, aku tunggu kamu sampai di rumah dan kamu akan lihat apa yang aku lakukan. Ucap Ronald dan Mita tidak peduli. Ronald kembali lagi bertemu dengan Dina. Wajahnya tersenyum tetapi hatinya berapi-api. Makanan di depan mata sudah tidak enak lagi rasanya. Ronald, bagaimana pernikahanmu? Tanya Dina yang tahu juga tentang gosip Ronald tetapi dia memilih untuk diam dan tidak membahas itu. Biasa saja, tidak ada yang spesial. Jawab Ronald berbohong. Memang lelaki seperti itu kalau sedang bersama wanita lain. Tidak pernah jujur padahal tidak ada Mita. Ronald kelimpungan. Tapi aku lihat istrimu sangat cantik. Bagaimana kalau diranjang? Tanya Dina yang mulai memancing Ronald. Kalau diranjang jelas luar biasa. Tidak perlu dikatakan lagi, sekali menyemburkan benih tidak cukup untuk Ronald. Dia ingin mengulang dan mengulangnya lagi. Tidak tahu kenapa Mita hebat sekali dan selalu membuatnya gila. Mita juga tidak menolak saat Ronald meminta untuk terus bermain hingga Mita lemas. Harus sekali Mita lemas baru Ronald selesai. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Tanya Ronald dengan senyum nakalnya. Tidak apa. Mungkin kamu bosan dan ingin sentuhan yang lain, aku sedang tidak berjaga malam ini. Ucap Dina menyentuh tangan Ronald.
Sudah jelas, Dina yang lebih dulu mengajaknya bercinta. Kamu punya waktu untuk itu? Tanya Ronald yang mulai tergoda dengan apa yang akan ditawarkan. Memang susah sekali menolak seperti ini. Tentu. Kita bisa ke atas. Ucap Dina. Mereka sedang makan di sebuah restoran di mana tempatnya adalah hotel bintang 5 yang terbesar di Jakarta. Tidak apa. Kenapa? Mita juga pulang malam. Dia akan menginap dengan Dina malam ini? Itu salah Mita, kenapa tidak pulang cepat? Ya, selalu Mita yang salah. Kebenaran hanya milik Ronald. Tidak lama pesan masuk ke ponsel Ronald. Bolehkah aku bercinta dengan Amr? Pertanyaan Mita memancing Ronald marah. Mita suka saja menggoda Ronald. Saat ini mereka sudah pulang lagi ke Jakarta dan ada di mobil. Kenapa kamu tertawa? Tanya Amr saat melihat Mita sibuk dengan ponselnya. Tidak, aku sedang menggoda suamiku. Dia lelaki gila. Senyum Mita seperti ini, tidak Amr sukai. Mita sedang berpikir lelaki lain padahal ada dia di dekatnya. Sepertinya hati Mita sudah tergantikan dengan Ronald. Apa itu menyenangkan? Tanya Amr dan Mita pun melepaskan ponselnya. Amr, aku boleh bertanya padamu? Tanya Mita sambil melihat wajah Amr. Tanya saja, apapun yang kamu tanyakan, akan aku jawab dengan jujur. Ucap Amr. Kenapa kamu belum menikah? Banyak wanita yang suka denganmu. Aku lihat karyawan kita juga banyak yang suka denganmu. Aku pikir tidak sulit bagimu mencari seorang wanita. Ucap Mita. Hei, karena kamu sudah menikah, harusnya aku menikah denganmu. Jawab Amr dengan sinis. Pertanyaan yang mudah sekali untuk Amr jawab. Sudah tentu jawaban Amr akan seperti ini. Kalau aku istrimu, kamu akan bermain dengan wanita lain? Tanya Mita serius. Tidak mungkin, kenapa aku mencari wanita lain? Aku sudah punya wanita yang aku suka. Aku tidak perlu bersama dengan wanita lain kalau ada kamu di sisiku. Saramita, jangan samakan aku seperti suamimu. Aku tidak seperti itu. Ucap Amr dengan tegas. Dia juga tidak seperti itu, Amr. Dan benar sekali, karena pesan yang Mita kirim, Ronald memilih pulang. Dia gelisah sekali dan terus menghubungi ponsel Mita yang tidak aktif saat ini. Awas saja. Sampai rumah nanti, habis kamu, Saramita. Kamu pikir aku main-main, lihat saja nanti. Gumam Ronald dalam hati dan saat ini sedang mengantar Dina ke rumahnya. Maaf, aku tidak bisa. Aku dipanggil keluargaku ke rumah. Tanteku kecelakaan. Ucap Ronald sembarangan. Terserah siapa saja yang mati. Yang penting dia bisa menghindari kejadian malam ini. Harga diri kalau menolak karena ingat istri. Tidak masalah, kita bisa melakukan lain kali. Ucap Dina mendekat dan mencium ujung bibir Ronald. Setelah mengantar Dina pulang, dia menunggu Mita pulang dengan semua lampu rumah dipadamkan. Hanya lampu di luar saja yang hidup. Jam 12 malam lewat sedikit, tidak Ronald perhatikan sedikitnya berapa, tetapi anggap saja ini jam 12 malam. Gelap sekali. Gumam Mita saat masuk ke dalam rumahnya tapi tidak mati lampu, pikir Ronald. Ronald menutup wajahnya seperti perampok dan langsung menggendong Mita masuk ke dalam kamar. Tolong! Ada rampok, tolong! Mita berteriak minta tolong, tetapi Mita kembali fokus pada bentuk tubuh perampok. Ah, Ronald! Kamu hampir membuat aku takut, sayang. Kesal sekali dengan tingkah Ronald. Ronald membuka penutup wajahnya dan menatap Mita dengan kesal. Dia bahkan langsung menarik celana Mita. Mau apa? Tanya Mita dengan tawanya. Aku belum mandi, aku mandi dulu. Ucap Mita. Mita sangka Ronald mau meminta jatah dengannya. Ternyata hanya menciumnya dan merasakan ada bau lelaki tidak di bawah sana. Kalau punya Mita jelas wangi, pikir Ronald, tetapi tidak akan bisa menipu kalau sudah melakukan itu dengan Amr, lelaki busuk itu. Sayang, sudah. Mita mendesah. Gila sekali Ronald. Mita capek sekali dan Ronald malah menginginkannya. Tidak main-main, dia memasukkan burungnya yang sedari tadi ribut. Gila. Diamlah, Saramita. Aku sedang cek asetku denganmu. Ucap Ronald dengan kesal. Mita pasrah saja, terserah Ronald sajalah.